Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Ibu Dr. Julisar Surjadi, selaku dosen mata kuliah Teknologi dan Sistem Informasi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait makalah tugas akhir proyek TSI yang berjudul Implementasi Teknologi dan Sistem Informasi sebagai Keunggulan dalam Bersaing. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami terlebih dahulu. Nama saya Farel Labik dengan NIM 2023802120. Saya Arvita Dwi Kusumaningrum dengan NIM 2023-80134. Perkenalkan, nama saya Raffianto Fati dengan NIM 2023-827. Kenalkan, nama saya Justika Cahaya dengan NIM 2023-842. Perkenalkan, saya Adelia Dwi Putri Widiawati dengan NIM 2023-8006. Baik, yang pertama ini ada daftar isi. Makalah ini terdiri dari 4 bab, yaitu bab pertama itu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Untuk yang pertama ini bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Di era digital, teknologi sistem informasi telah menjadi fondasi strategi bisnis, bukan hanya sekedar alat bantu administratif, tetapi perusahaan yang mampu mengintegrasikan TSI secara efektif akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Menurut Rainer and Prince 2023, teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, basis data, dan prosedur untuk mengelola informasi. Sedangkan sistem informasi menghubungkan teknologi tersebut dengan manusia dan proses bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan. Perkembangan teknologi seperti cloud computing, big data, kecerdasan buatan, AI, analitik prediktif, dan Internet of Things (IoT) telah mengubah cara organisasi berinteraksi dengan pelanggan dan mitra. Di sini ada yang contohnya yang pertama itu ada CRM, membantu memahami perilaku konsumen. Yang kedua itu ada ERP, mengintegrasikan fungsi bisnis untuk efisiensi. Di sini juga TSI mendukung strategi bisnis seperti cost leadership, yaitu untuk efisiensi biaya, diferensiasi untuk membedakan produk atau layanan, dan yang terakhir menciptakan nilai unik. Contoh perusahaan yang sukses dalam menerapkan TSI dalam organisasi mereka itu ada 3. Yang pertama itu Amazon, ada Google, dan Gojek. Mereka itu unggul dengan memanfaatkan data secara strategis. Selanjutnya 1.2 rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana implementasi teknologi dan sistem informasi dapat meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Yang kedua itu apa saja sih tantangan dalam penerapannya. 1.3 tujuan penulisan. Di sini ada 3 tujuan penulisannya. Yang pertama itu menjelaskan konsep dan manfaat teknologi dan sistem informasi dalam dunia bisnis, mengidentifikasi strategi implementasi teknologi dan sistem informasi yang efektif. Yang terakhir itu memberikan contoh keberhasilan implementasi teknologi dan sistem informasi. Selanjutnya ada bab 2, yaitu landasan teori. Teknologi informasi atau TI ini adalah fondasi sistem informasi modern yang mencakup, yang pertama ini ada perangkat keras seperti komputer, server, dan IoT, dan yang kedua ada perangkat lunak seperti aplikasi dan sistem operasi, dan yang ketiga ada jaringan seperti internet dan juga cloud, dan yang keempat ada data sebagai aset utama. Lalu menurut Rainer dan Prince pada tahun 2023, TI ini memungkinkan organisasi yang pertama dapat mengotomatisasi proses, yang kedua mempercepat komunikasi, dan yang ketiga mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Inovasi
TI ini seperti cloud computing, kecerdasan buatan AI, dan big data analytics telah mendorong transformasi digital. Kini, TI menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang, bukan sekedar alat operasional. Organisasi yang mampu memanfaatkan TI secara strategis dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan efisiensi, dan juga menjaga daya saing di pasar yang dinamis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran dan komponen TI sangat penting untuk mendukung sistem informasi yang adaptif dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, definisi sistem informasi atau SI. Yang pertama ini yaitu kombinasi dari teknologi informasi atau TI, prosedur bisnis, dan sumber daya manusia. Lalu berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dalam mendukung pengambilan keputusan. Lalu TI vs SI. TI ini ialah alat teknis seperti hardware, software, jaringan, dan data. Lalu SI ini seperti sistem menyeluruh yang memanfaatkan TI untuk tujuan organisasi. Lalu ada komponen utama SI. Yang pertama ini hardware, yaitu alat fisik pemrosesan dan penyimpanan data. Dan yang kedua ini software, yaitu program dan aplikasi pendukung tugas. Dan yang ketiga ini ada database, yaitu penyimpanan data terstruktur. Dan yang keempat ada jaringan dan komunikasi, yaitu pertukaran data antar sistem. Dan yang kelima ada sumber daya manusia, yaitu pengguna, pengembang, dan analisis manajer. Dan contoh jenis sistem informasi yang pertama ada Accounting Information System, yang kedua ada Enterprise Resource Planning, yang ketiga ini ada Customer Relationship Management, dan yang keempat ada Supply Chain Management, dan yang kelima ada Business Intelligence. Oke, yang selanjutnya ini pada poin 2.3 ada keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing di sini sebagai posisi strategis yang memungkinkan perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih unggul dibandingkan pesaingnya atau perusahaan lain. 3 strategi keunggulan bersaing menurut Porter itu, yang pertama ada cost leadership dengan cara menjadikan produsen berbiaya rendah dan menawarkan harga lebih murah daripada pesaing. Kemudian dicapai melalui efisiensi, skala ekonomi, dan mengontrol biayanya. Yang kedua itu ada diferensiasi dengan cara yang pertama menawarkan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Sebagai contohnya itu dengan memperhatikan kualitas produk, desain produknya, dan layanan atau inovasi. Kemudian dapat mengenakan harga yang premium. Yang ketiga ada fokus. Fokus di sini konteksnya itu fokus pasar dengan cara menargetkan segmen pasar yang sempit atau spesifik dan melayani kebutuhan pelanggan lebih baik dari pesaing. Selanjutnya, 2.4 itu ada teori terkait. Yang pertama itu ada Porter 5 Force, yang kedua Dynamic Capabilities Theory, yang ketiga Digital Business Strategy. Bab 3 pembahasan. 3.1 Implementasi teknologi dan sistem informasi dalam dunia bisnis. Teknologi dan sistem informasi atau TEK-SI bukan sekedar alat bantu operasional, melainkan menjadi instrumen strategis dalam membentuk keunggulan bersaing. Implementasi TFI yang terarah mampu mengubah model bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan, hingga menciptakan produk atau layanan yang tidak dapat ditiru pesaing. 3.2 Analisis strategis dengan Porter 5 Force. Menurut Rainer and Prince pada tahun 2023, penerapan sistem informasi secara strategis dapat memperkuat posisi perusahaan terhadap 5 kekuatan kompetitif dalam model Porter. Yang pertama, ancaman pendatang baru, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, ancaman produk substitusi, hingga persaingan antar perusahaan.
Next. Bab 3 masih di pembahasan adaptasi melalui dynamic capability theory. Dalam dunia bisnis yang cepat berubah, keunggulan harus terus diperbarui menurut PIS 2018. Perusahaan harus memiliki kapabilitas dinamis untuk satu, mendeteksi sense, peluang dan ancaman pasar melalui teknologi seperti big data analytic dan market intelligence system. Yang kedua, menangkap atau seize peluang dengan mengembangkan inovasi berbasis platform digital seperti integrasi e-commerce dan logistik berbasis AI. Yang ketiga, mengubah transform itu proses bisnis model operasional menggunakan teknologi seperti cloud computing, otomisasi, bahkan blockchain. Contohnya itu adalah perusahaan retail yang semula mengandalkan toko fisik, ini harus bisa dengan cepat mengubah model bisnis menjadi omnichannel melalui integrasi sistem POS, ERP, dan mobile apps untuk menjangkau pasar digital. Next. Baik, 3.4 Digital Business Strategy sebagai inti keunggulan. Menurut Bharadwaj et al. 2013, perusahaan tidak bisa lagi memperlakukan teknologi informasi sebagai fungsi terpisah. Strategi digital adalah strategi bisnis itu sendiri. Dalam praktiknya, ini berarti membangun organisasi berbasis data di mana pengambilan keputusan bersandar pada analitik dan visualisasi kinerja real time. Kemudian mengembangkan produk dan layanan berbasis digital seperti aplikasi mobile, layanan berbasis cloud, hingga platform berbasis langganan atau subscribe. Kemudian mengubah struktur organisasi menjadi lebih fleksibel dan berbasis kolaborasi digital. Misalnya melalui penggunaan sistem kolaboratif seperti Slack, Trello, dan ERP terintegrasi. Contohnya perusahaan seperti Gojek tidak akan eksis sebagai pemimpin pasar jika hanya bergantung pada transportasi konvensional. Strategi digital mereka dibangun di atas sistem informasi yang mampu. Kemudian 3.5 implikasi strategi bagi perusahaan. Menggabungkan ketiga teori tersebut, maka untuk memperoleh dan mempertahankan keunggulan bersaing di era digital, perlu yang pertama, menganalisis lingkungan industrinya yaitu five force dan mencari celah untuk diferensiasi atau efisiensi. Yang kedua, membangun kapabilitas organisasi untuk terus belajar, berinovasi dan beradaptasi atau dynamic capabilities. Yang ketiga, menjadikan teknologi informasi sebagai pusat strategi, bukan hanya sebagai pendukung atau digital business strategi. Hal ini tidak hanya menuntut investasi teknologi, tetapi juga transformasi budaya, struktur, dan pola pikir manajerial. Baik, selanjutnya yang terakhir ada bab 4 penutup. 4.1 kesimpulan. Di era digital yang penuh dengan perubahan cepat dan kompetisi global, teknologi dan sistem informasi atau TSI telah menjadi elemen strategis yang sangat menentukan dalam menciptakan keunggulan bersaing. TSI tidak lagi hanya mendukung operasionalnya, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam membentuk strategi dan inovasi bisnis. Melalui pendekatan Porter's Five Force, dapat dilihat bahwa sistem informasi memiliki potensi besar dalam memengaruhi kekuatan pasar dan memperkuat posisi kompetitif di perusahaan. Di sisi lain, dynamic capabilities theory menekankan bahwa pentingnya kemampuan organisasi dalam beradaptasi secara cepat dan berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi. Sementara itu, pendekatan digital business strategy atau DBS menunjukkan bahwa integrasi teknologi secara menyeluruh dalam strategi inti bisnis merupakan kunci dan untuk menciptakan inovasi dan diferensiasi yang unggul. Ketiga teori tersebut secara sinergis menunjukkan bahwa perusahaan harus mampu menganalisis kondisi pasar dan kompetitor secara strategis serta beradaptasi dan bertransformasi secara dinamis melalui teknologi informasi.
Selanjutnya 4.2 saran. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka disarankan beberapa langkah strategis bagi perusahaan agar dapat memanfaatkan teknologi dan sistem informasi sebagai keunggulan bersaing. Antara lain di sini ada 3 sarannya. Yang pertama itu membangun infrastruktur TI yang fleksibel dan scalable agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis serta merespon perubahan dengan cepat. Yang kedua itu meningkatkan literasi digital di seluruh lapisan organisasi sehingga teknologi tidak hanya dipahami oleh divisi TI tetapi menjadi bagian dari budaya kerja. Yang terakhir atau yang ketiga, mengintegrasikan sistem informasi ke dalam seluruh proses bisnis seperti pemasaran, keuangan, logistik, dan pelayanan pelanggan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Untuk selanjutnya ada daftar pustaka yang kami gunakan serta tanggal aksesnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.